akan selesaikan. Angkat suaramu jemaat. Jemaat Yesus, dia angkat suaramu. Lebih lagi sembah Tuhan Yesus. Lebih lagi sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Serahkan hatimu, Bapak.
bisa lebih baik dari hatimu katakan. Terima kasih Yesus engkau mengakui. Mari saja kita sama-sama bangkit berdiri. Kami kuat, kami yang kumiliki hanya Yesus. Ya Allah. Mari kita berikan kemuliaan kepada Dahsyat. Demi Dahsyat mari buat Yesus. Dalam hidupku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, hari ini kembali lagi kami diingatkan atas kesetiaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang selalu memelihara kami dan memproteksi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa kuat dalam kekuatan Kristus yang selalu menopang kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, biarlah firman yang akan disampaikan bisa mengubahkan setiap jiwa yang hadir di sini, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan kembali ditolong Tuhan, yang memerlukan jawaban Tuhan. Saat ini mereka semua mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk perkenanan-Mu, dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan bersama katakan amin. Mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih tim PAW yang luar biasa. Sangat menikmati hadirat Tuhan dan spiritnya nggak lemas gitu ya. Padahal tadi sama-sama melayani di Stelo. Buru-buru kesini melayani di Sudiang. Biasanya orang kalau lagi capek atau lagi lapar ada penurunan atmosfer, tapi ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Luar biasa. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara ya Sudiang yang saya kasihi. Tempat pertama saya melayani di Kota Makassar. Tempat pertama saya kembali melayani lagi setelah hiatus. Dan hari ini saya mengucap syukur karena rekan-rekan semuanya dalam kondisi yang baik, yang segar. Dan saya juga bersyukur karena saya sendiri juga semakin baik kondisinya setelah terakhir kali berkhotbah di sini. Puji Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saya kemarin berdoa kepada Tuhan, kira-kira apa ya Tuhan yang harus saya sampaikan pada hari Minggu ini. Saya berdoa tentang tema A, tema B, C, D, E. Saya
berdoa lagi, dan akhirnya Roh Kudus memberikan tema tentang harapan. Berharap ketika justru seolah-olah tidak ada harapan. Berharap dan memilih untuk tetap percaya, memilih untuk tetap menyembah Tuhan, bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, saya nggak janjian judul-judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh rekan-rekan PAW, nggak janjian sama sekali. Tetapi isi khotbah yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan disampaikan, itu sama persis dengan isi dari setiap lirik kata syair di lagu-lagu tadi. Dan itulah konfirmasi bahwa Roh Kudus itu bekerja di alam supranatural di balik layar untuk saudara dan saya demi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Saudara, saya belajar banyak dari seorang tokoh Bible yang bernama Ayub. Ayub tetap berharap ketika semua alasan, semua dasar, semua kata-kata yang dia punya untuk berharap itu hilang, gak ada. Tetapi dia tetap memilih untuk berharap, dia tetap memilih untuk percaya, dan dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan dalam hidupnya. Ayub 13 ayat 15 ini terjemahan yang unik. Saudara tidak akan menemukan terjemahan ini di terjemahan baru, di kitab BIS maupun yang lainnya. IMB juga terjemahannya agak panjang dari ini, tetapi saya mau ambil dari terjemahan New International Version NIV. Ini kata-katanya sedikit tapi tajam. Sekalipun ia dalam tanda kutip membunuh aku akan tetap berharap kepadanya. Loh, saya pas baca ayat ini tuh agak merinding dan agak deg-degan, bergetar gitu. Wah, ini iman yang gak main-main. Ini rasa cintanya Ayub ini gak main-main ke Tuhannya. Bahkan rasa percayanya dia, rasa kepemilikannya dia, pengabdiannya, his devotion, gak main-main kepada Tuhan yang ia percayai dan ia kenal secara pribadi. Amin. Ada satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh manusia. Mungkin kita juga sulit menjawabnya. Apa yang membuat seseorang tetap berharap ketika hidupnya itu hancur lebur? Apa? Banyak hal tidak bisa kita katakan, dan banyak orang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dan sebaliknya, banyak orang bisa berharap ketika keadaan baik, ketika kesehatan baik, ketika masa depan terlihat jelas. Oh ya, ini ada harapan. Banyak orang bisa tetap berdiri tegak, bisa tetap berharap, bisa tetap berjalan. Tetapi bagaimana jika dalam sekejap mata semuanya hilang? Atau misalnya nggak usah sekejap mata, bagaimana jika dalam kurun waktu tertentu, taruhlah 1 minggu, seseorang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Dan karena kehilangan pekerjaannya, maka dia harus menguras uang tabungannya. Akhirnya karena dia sudah harus potong-panting, dia harus menguras fisiknya, kesehatannya hilang juga. Dan yang terakhir, akhirnya dia bisa kehilangan orang yang paling ia kasihi dalam kurun waktu berturut-turut. Banyak orang akan berkata, gak ada lagi yang bisa diharapkan. Realitanya seperti itu, saudara. Bagi orang yang masih punya denyut jantung, punya perasaan, dan punya akal. Kalau orang yang sudah mati rasa, ya sudahlah, biarin, jalan aja hidup. Tetapi orang manusia normal dan pada umumnya, kadang mereka berkata, ya secara manusiawi itu nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Kita lihat dalam satu hari Ayub, bukan Yakub ya saudara ya, Ayub kehilangan seluruh kekayaannya, Ayub kehilangan semua anaknya, dan Ayub kehilangan kesehatannya. Kalau saudara baca kitab Ayub, dari kitab Ayub yang pertama sampai ke 40 sekian, semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba
setan terbang, terus habis itu menghadap kepada Tuhan. Aku melihat tuh hamba-Mu Ayub. Berarti yang kita tahu di sini itu sebetulnya ada di alam supranatural, spiritual, ada sebuah peperangan rohani yang terus-menerus terjadi gitu ya. Kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Ngobrol, boleh nggak dengan yang tuh bilang ya spare his life gitu. Oke, kamu bisa deh lakukan apapun, tapi satu, jangan ambil nyawanya. Itu kalau saudara baca ya kitab Ayub. Dan akhirnya Ayub kehilangan seluruh kekayaannya, semua anaknya, dan kesehatannya pun. Akhirnya Ayub juga kehilangan. Namun di tengah penderitaan itu Ayub berkata, yang tadi terjemahan NIV, sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya. Wow, bisakah kita berkata hal yang sama kalau kita nggak benar-benar kenal pencipta dan Tuhan dan sesembahan kita ya, pribadi yang kita sembah itu secara pribadi? Bisa nggak ngomong kayak gini? Tetapi Ayub bisa berkata seperti ini karena Ayub mengenal yang dia sembah. Ayub mengenal pribadi, karakter Tuhan yang dia sembah. Nah, pada pagi menjelang siang kita akan tahu rahasia Yakub bahwa tetap ada anugerah Tuhan yang menjadi perisainya. Makanya tadi dikatakan anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, menjagaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku tetap ada, bahkan ketika yang lain itu pergi, ketika yang lain itu hilang, anugerah Tuhan tetap ada. Amin saudara, katakan kanan kiri, tetap ada anugerah Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Luar biasa sekali ya. Dan mari kita akan lihat 3 kebenaran tentang anugerah, sehingga pada saat seolah-olah tidak ada lagi dasar untuk berharap, tetapi kita tetap berharap. We still hope when there seems like nothing to hope for. Yang pertama, anugerah Tuhan tidak hilang ketika seolah-olah berkatnya atau pemberiannya atau apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu hilang. Amin saudara. Pribadi Tuhan, Yesus yang adalah sang anugerah itu sendiri tidak hilang, tidak kemana-mana. Dia tetap berada bersama kita, di dalam kita, memegang tangan kita dan menguatkan kita. Walaupun seolah-olah berkat pemberian segala sesuatu yang dia titipkan di hidup kita itu hilang. Ayub memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa segala hal yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Coba kita lihat, bisa bernafas, hidup, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Kita memiliki keluarga, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Kita memiliki pekerjaan, bisnis, karir, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Kita bisa sehat, berdiri, bernafas, hidup, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Dan semua hal ini, hidup, keluarga, pekerjaan, kesehatan, harta pun, itu kadang bisa seolah-olah hilang. Tetapi sang pribadi anugerah, yaitu Yesus sendiri, itu tidak pernah hilang dari hidup saudara dan saya. Percaya katakan amin. Dan seringkali manusia, yang namanya manusia, kita itu berpikir bahwa harapan kita itu asalnya dari berkat. Misalnya kita bisnis, dijanjikan keuntungan, nanti ya aku kembalikan keuntungannya gini. Wah, ada harapan. Well, it's not wrong, itu nggak salah, karena kita manusia, memang seperti itu. Tetapi dari kisah Ayub, kita belajar bahwa Ayub menunjukkan harapan kita itu asalnya adalah dari Tuhan, yang adalah sumber yang memberi berkat itu sendiri. Amin saudara. Jadi pemberian Tuhan atau berkat Tuhan seolah-olah bisa hilang. Handphone
Kalau ketinggalan bisa hilang. Ini juga berkat Tuhan kan ini. Saudara punya handphone, di dalamnya ada foto-foto, ada notes, catatan khotbah, file-file PDF yang di-download segala macam. Terus saudara lupa, nggak menyimpannya di cloud. Ya, pasti semua disimpan di handphone kan? Saya punya handphone yang saya sayangi sejak tahun 2018. Ratusan ribu foto di situ, kenangan banyak di situ dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, pergi liburan kemana, file-file khotbah, PPT, PowerPoint slide, notes, chatting juga dengan orang-orang yang saya kasihi yang sudah menjadi almarhum. Kan kadang saya suka baca-baca lagi chattingnya, nostalgia yang sudah nggak bersama-sama dengan saya gitu. Tapi saya lupa nggak update dan simpan di pencadangan di cloud. Dan sampai detik ini saya lupa passwordnya handphone itu, saudara. Jadi sudah nggak bisa dibuka lagi. Bisa sih kalau mau tetap ambil nomornya di master reset, tapi semuanya kan akhirnya bisa hilang. Nah, semuanya itu bisa hilang, saudara. Nggak disimpan di cloud. Di sini ada saudara yang sudah menyimpan data di cloud. Coba angkat tangan. Cloud itu penyimpanan yang bukan di handphone tapi di awan-awan. Coba angkat tangan yang sudah seperti itu. Oh, saya senang yang angkat tangan sedikit, berarti saya bukan saya saja gitu. Hati-hati saudara, nanti bisa hilang kalau saudara lupa password atau handphonenya hilang, itu foto-foto hilang semua kalau saudara nggak backup. Nah, sama seperti ini saudara, kalau kita misalnya menggantungkan harapan kita hanya dengan pemberian Tuhan, berkat Tuhan, fokus kita tuh jadi di pemberian berkat Tuhan, yang ini tuh bisa hilang. Tetapi kalau pandangan mata kita tertuju kepada Kristus Yesus, Sang Pemberi berkat itu sendiri, itu tidak akan pernah bisa hilang dan tidak akan pernah bisa tergantikan, saudara. Amin. Ya, saya berharap saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi dalam hidup ini kita percaya selama masih ada Tuhan, selama Yesus Kristus itu adalah yang menjadi pusat pengharapan kita, pusat kehidupan kita, maka harapan itu masih tetap akan ada. Amin. Walaupun seolah-olah berkat pekerjaan, berkat karir, promosi, bahkan pelayanan ini pun juga dalam berkat, seolah-olah itu semua bisa hilang. Tetapi percayalah, selama ada sumbernya, selama ada Tuhan, saudara tidak akan pernah kehilangan apapun. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, 3 kebenaran tentang anugerah. Anugerah Tuhan menopang iman kita ketika kita merasa lemah. Namanya manusia, walaupun kita orang Kristen, katanya orang Kristen, katanya orang percaya, masa kayak orang gak punya iman aja? Nah gitu kan, banyak yang seperti itu. Banyak akhir-akhir ini kekristenan yang radikal, saya sangat suka itu ya. Tetapi saya juga sangat, sebagai seorang konselor, saya juga sangat menghargai manusia ini adalah masih manusia, saudara. Masih punya daging, masih punya rasa, masih punya emosi, masih bisa bersedih, masih bisa lemah, saudara. Kekristenan yang humanis, masih, iya kita masih manusia kan. Jadi masih bisa kadang-kadang, aku ini pengen percaya Tuhan, pengen tetap yakin, pengen tetap beriman, punya iman yang kuat. Tapi kadang-kadang kayak gak sanggup lagi ketika melihat situasi dan kondisi dan keadaan. Kehilangan teman, kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, kehilangan uang, salah investasi, kehilangan bisnis, bahkan kehilangan pelayanan yang sudah dirintis bertahun-tahun, kehilangan orang yang kita cintai. Gimana saya bisa melanjutkan hidup? Gimana caranya untuk bisa tetap percaya? Tetapi Sang pribadi anugerah, yaitu Yesus sendiri, tetap menopang
bahkan ketika kita lemah. Tuhan tahu, tetapi Tuhan tidak malah menjatuhkan kita, tetapi Tuhan akan terus menopang, terus menopang, terus menopang. Dan Tuhan akan membangkitkan dan memulihkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan sedikit belajar tentang psikologi dari Ayub. Sepanjang kitab Ayub, kalau saudara baca dengan teliti, kita melihat emosi yang sangat manusiawi. Kecerdasan itu kan ada banyak tipe kecerdasan. Kalau mau melamar kerja, biasanya ada tes IQ, ya, IQ, huruf I, intelektualnya, kecerdasannya. Lalu ada juga kecerdasan spiritual. Lalu ada juga kecerdasan yang di bidang seni. Nah, ada juga yang namanya EQ, emotional, kecerdasan emosi. Nah, tidak semua orang itu memiliki kelenturan kecerdasan emosi yang sama. Ada orang yang kuat, tegar, tabah. Ada orang yang dikit-dikit nangis, ngomong aja sudah mau nangis. Ngelihat kucing wafat aja sudah nangis. Ya, ada yang seperti itu. Kita tidak bisa memahami orang, saudara. Ada yang sudah sayang banget sama hewan peliharaannya wafat, nangis gitu. Sedangkan kita bingung kenapa ya kok bisa. Karena masing-masing orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Sama halnya dengan Ayub. Ayub menangis ketika hidupnya seperti itu. Ayub juga bertanya kepada Tuhan. Dan bahkan Ayub juga merasa bingung. Tetapi dari semua kebingungan ini, tadi di NIV dia bilang, Ayub bahkan tetap akan percaya pada Tuhan, memilih untuk menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun ia membunuhku, aku akan tetap berharap kepadanya. Wow, itu super duper weird sebetulnya secara manusia, tetapi itu sangat fantastis. Dan saat kita melihat Ayub dalam kelemahan ini, dia bisa menangis, dia bingung, bertanya, merasa tidak adil. Kita mempunyai satu pertanyaan penting untuk dipahami, bahwa di Bible, di Alkitab, itu tidak menggambarkan, memang diharapkan iman selalu kuat, tetapi tidak menggambarkan iman sebagai sesuatu yang selalu firm, kuat. Kadang sebagai manusia, iman kita itu bisa agak kecil, agak goyah, agak penuh pertanyaan. Makanya kadang ada orang yang udah ke gereja terus menerus, terus tiba-tiba hilang, udah gak gereja-gerejaan lagi. Ada orang yang udah pelayanan, terus akhirnya hidupnya penuh dengan kesulitan, tantangan, udah gak pelayanan lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi, dinamika emosi manusia berbeda-beda. Demikian pula di Bible, tidak menggambarkan iman itu sebagai sesuatu yang selalu kuat di antara orang satu dengan orang lainnya. Apakah saudara ingat pernah ada orang yang datang ke Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang bisa aku lakukan padamu? Lalu dia ngomong, ini Tuhan, ya sudah terjadi seperti yang kau imani. Iya, aku mau Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saudara masih ingat kisah itu? Kita perlu pertolongan Tuhan, perlu pertolongan Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita. Dan percayalah, ada anugerah Tuhan yang selalu menopang kita, bahkan saat kita lemah, merasa kurang yakin, merasa kurang percaya, merasa kurang beriman. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan anugerah Tuhan. Dalam Kristus aku tetap beriman, dalam Kristus aku tetap teguh, dalam Kristus aku tetap yakin, dalam Kristus aku tetap dikuatkan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan di tengah penderitaan Ayub 19 ayat 25, Ayub berkata, sebab aku mengetahui, Ayub tahu dengan pasti, bahwa penebusku hidup dan pada akhirnya dia akan bangkit dari bumi. Wah, ini adalah suatu relationship, hubungan, di mana dia benar-benar tahu bahwa penebusnya hidup, penjaminnya
hidup. Pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan Ayub itu adalah hidup. Manusia di luar Kristus bisa menyembah sesuatu yang mati. Pohon disembah, batu disembah, patung disembah, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Saya mau saudara fokus pada kata-kata Ayub. Penebusku hidup. Ayub ngomong, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia gak tahu kapan pemulihan akan datang. Ayub gak tahu. Ayub juga gak tahu bagaimana caranya Tuhan akan bekerja. Ayub gak tahu. Bahkan tadi lagunya kan dikatakan 1000 cara Tuhan menolong. Pokoknya akan ada aja caranya Tuhan menolong, walaupun kita nggak tahu caranya gimana. Tetapi satu hal yang dia tahu, Tuhan adalah penebus dan penebusnya hidup. Amin. Dan iman, kualitas iman seperti ini bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi ini adalah anugerah Tuhan yang menjaga hati kita untuk tetap percaya, sehingga kita tidak kehilangan iman, tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Ayo kita tepuk tangan yuk untuk anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa. Dan akhirnya saudara, kita 3 kebenaran anugerah tadi ya, 1, 2, yang terakhir saya selesai di sini. Anugerah Tuhan selalu menulis akhir cerita yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Di akhir kisah Ayub, Tuhan memulihkan hidupnya. Next, Ayub 42 ayat yang ke-10. Ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Saudara tahu ini sahabat-sahabatnya Ayub ya. Datang kan, duduk sama Ayub. Ketika mengetahui Ayub seperti itu, kita datang yuk nemenin. Ada lagi yang ngomong, jangan-jangan kamu punya dosa ya ke Tuhan, kok hidupmu jadi gini. Yang satunya lagi ngomong, yang satunya ngomong, yang satunya ngomong, sampai akhirnya mereka duduk dalam keheningan. Ya udah, nggak usah ngomong apa-apa lagi, kita duduk hanya untuk nemenin aja. Kadang orang yang sedang berduka, yang sedang dalam proses, saudara, kita kalau mau nolong, jangan malah diinterogasi, saudara. Karena yang mereka butuhkan kadang hanya dukungan, duduk diam bersama, berdoa dalam hadirat. Tetapi sikap hati Ayub sangat baik. Dia tidak balas mencemooh, tetapi dia malah berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Bukan ketika Ayub diam ya, tetapi ketika, itu adalah kalimat yang aktif. Ketika ia berdoa, bahkan dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk orang lain. Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Wah, luar biasa banget. Saudara nanti bisa baca sendiri di kitab Ayub. Ini sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan oleh manusia. Kadang manusia kalau tenggelam dalam kesukaran, dalam kesulitannya, yang dia pikirkan itu adalah berdoa untuk dirinya sendiri. Tetapi Ayub masih bisa dimampukan untuk bersyafaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kita mau mengikuti keteladanan ini, saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, jangan terlalu lama menarik diri dari kehidupan bergereja, dari ibadah, dari pelayanan, dari komunitas sel. Tetapi tetaplah kita memiliki support system yang positif, yang bisa terus sama-sama saling menguatkan. Bahkan walaupun ternyata didatengin bukan untuk menolong tapi untuk kepo, tetap doakan mereka yang datang ke saudara, ya, tetap doakan.
ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, malah justru Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Ini luar biasa, saudaraku. Dan kita kembali kepada tadi, penebusku hidup, kalimat itu. Satu yang dia tahu, itu sebetulnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Sebentar lagi Paskah ya. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ini belum zaman Tuhan Yesus, tetapi dia tahu akan ada Mesias suatu saat nanti yang akan menebus, yang akan menjamin, dan dia hidup. Dan penebus itu akhirnya dinyatakan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Padahal ini masih perjanjian lama loh. Dan konon kitab Ayub itu adalah salah satu kitab yang tertua juga di perjanjian lama, ya, salah satunya. Yesus Kristus sama dengan Ayub yang sudah kehilangan segalanya, keluarganya yang dia kasihi, pamornya, kesehatannya, hartanya. Di kayu salib, Yesus mengalami juga kehilangan itu. Sesuatu yang terlihat seperti kekalahan total, yang terlihat seperti kekalahan yang mutlak. Ia ditolak, ia disiksa, ia disalibkan, bahkan sampai mati. Kalau Ayub nggak sampai disalibkan, Ayub nggak sampai mati. Tetapi Yesus, dia pikul salibnya, disiksa, dan akhirnya mati. Via Dolorosa itu banyak perhentiannya ya. Kalau saudara suatu saat diizinkan bisa melalui Via Dolorosa di Israel, saudara akan merasakan rasa haru yang luar biasa. Bayangkan Yesus setelah disiksa memikulnya, jalan terseok-seok, jatuh, berdiri lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi, sampai akhirnya mati di hari Jumat. Kalau dunia mengenalnya sebagai Jumat Agung, tapi yang betul Jumat itu justru adalah Paskahnya, Passover-nya, saudara. Secara manusia kita melihat, oh seolah-olah tidak ada harapan. Secara mata murid-murid yang pada saat itu bersama Yesus, loh guru, Tuhan disalib, kocar-kacir akhirnya semua, seolah-olah tidak ada harapan. Namun 3 hari kemudian kebangkitan terjadi, saudara. Sebentar lagi Paskah, dan disalib itu menunjukkan satu kebenaran yang besar, the greatest truth, bahwa Tuhan mampu mengubah situasi yang paling gelap sekalipun menjadi kemenangan yang paling besar dalam Kristus. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Pada saat Jumat disalib itu kan gelap. Berapa jam gelapnya, saudara? Berapa? Salah menjawab ya. Ya, intinya gelap ya. 3, ya tuh. Terus apa namanya? Saya kok ketawa kayak seperti tanya di sekolah minggu, ya saudara. Tapi pada saat itu situasi dan kondisinya bahkan sampai ada gempa bumi dahsyat, tirai tabir dan suci terbuka dan lain sebagainya. Tetapi di situ kita tahu bahwa ada sebuah perubahan situasi, entah itu cuaca, entah itu kegelapan menjadi kemenangan yang paling besar. Dan saat ini saudara, itu kan hari Jumat ya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang berada di hari Jumatnya, di hari proses pemikulan salib, proses kita tersiksa mungkin secara batin, secara emosional, secara psikis. Mungkin saat ini kita tersiksa karena saya tidak tahu di balik layar kehidupan saudara bagaimana, kondisi keluarga bagaimana, kondisi keuangan bagaimana, kondisi bisnis bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu saudara, Tuhan sanggup mengubah semua kegelapan itu menjadi kemenangan yang paling besar di dalam Kristus. Jadi karena itu misalnya hari ini kita terasa seperti detik-detik di Jumat penyalipan itu, tetapi percayalah bahwa Minggu Kebangkitan itu pasti akan datang. Kebangkitan saudara di dalam Kristus juga pasti akan datang. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Mungkin hari ini saudara
ada jiwa-jiwa di sini yang datang, ada orang yang merasa bahwa hidupnya merasa seperti Ayub, terasa berat Tuhan, terasa nggak adil Tuhan, terasa membingungkan Tuhan. Tetapi percayalah, di dalam Kristus Tuhan itu masih memegang hidup kita kok. Tuhan itu masih menguatkan kita. Anugerah Tuhan itu masih bekerja. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dan cerita kita ini belum selesai, sedang ditulis, happy ending. Sehingga sekalipun kita tidak melihat harapan, tetapi di dalam Tuhan kita mau berkata seperti Ayub, kita memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian saudara. Ada seorang ibu yang saya kenal sudah sejak lama. Mungkin sudah 25 tahun ya, seorang ibu ini. Pada saat itu kondisi perekonomian keluarga ini sangat baik-baik saja. Ibu ini punya 4 anak dan baik-baik semuanya. Ibu ini rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani. Bahkan pada saat salah satu anaknya menikah, itu salah satu pernikahan yang megah yang saya tahu pada saat itu. Sampai ada desain pregola, very grand gitu ya saudara, orkestra. Saya melihat tuh wow gitu. Pada saat itu saya berpikir suatu saat kalau aku menikah mungkin nggak ya segede ini gitu. Ternyata tidak terjadi itu saudara. Sorry ya, bukan maksudnya apa. Tapi itu tidak terjadi gitu. Saya lebih memilih private dan intim gitu. Itu grand gitu ya, bukan membandingkan. Tetapi pada saat COVID kemarin harus kehilangan suaminya. Waktu berjalan lagi, dia bingung kan, karena ibu rumah tangga tidak bekerja apapun. Akhirnya apa yang dia bisa? Yang dia bisa hanyalah memasak, skill memasak. Tapi dia tidak bisa sosial media secara digital itu belum bisa. Akhirnya dia belajar secara digital dan lainnya. Akhirnya bisa mulai dijual secara digital, ditawarkan pelan-pelan menjadi bisnis catering. Dan saya sampai tahu itu jam tidurnya itu 3 jam, 4 jam aja. Karena kalau orang yang punya bisnis catering atau bisnis pemasak itu jam 2 pagi itu sudah harus bangun dan harus ke pasar pagi-pagi. Benar nggak sih dulu? Ada yang punya bisnis catering ya? Itu ke pasar pagi-pagi supaya sayurnya segar, bahan bakunya segar dan lain sebagainya. Dan dia menawarkan ke kantor-kantor sehingga masih hangat dan lain sebagainya saudara untuk jualan. Nah, singkat cerita, sebelum dia seperti itu juga, dia itu juga memiliki tabungan yang diinvestasikan untuk buka lapak lah istilahnya di sebuah bangunan. Tetapi karena salah investasi dan karena tata manajerial bangunan ini tidak baik, akhirnya gagal dan duitnya udah terlanjur nyemplung di situ, nggak kembali juga. Bayangkan saudara, berturut-turut ya, bertubi-tubi itu secara finansial. Dan akhirnya yang pernikahan grand ini tadi, anaknya itu tertimpa musibah, rumahnya kebakaran sampai akhirnya juga terbakar dan harus operasi plastik untuk mengganti kulitnya yang terbakar. Lalu anaknya yang lain lagi saudara, yang hampir menikah dengan pasangannya yang beda negara. Kadang kalau beda negara itu kan karakternya juga berbeda. Tiba-tiba menjelang pernikahan, bukan hari yang sama ya, tapi udah dekat gitu loh saatnya dengan pernikahan. Tiba-tiba calon suami anaknya ini menghilang entah kemana, gak bisa dihubungi dan lain sebagainya. Ternyata kalau ada karena beda mindset, beda culture, dia ini memiliki sebuah ketakutan terhadap komitmen issue. Jadi yang calonnya ini menghilang sementara hanya untuk memastikan dirinya bahwa dia mau menikah dengan ini gitu. Tetapi kan yang ditinggal ini bingung saudara, bayangin udah persiapan ini itu tiba-tiba menghilang, nggak bisa dihubungin. Mungkin sekitar beberapa bulan lah gitu, hilang nggak bisa dihubungi. Tapi toh akhirnya juga beres gitu, kembali dan akhirnya mereka jadi menikah. Dan anaknya yang satu lagi
pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan, belum settle. Jadi bayangkan seorang ibu yang tadinya wow banget, lalu harus kehilangan bertubi-tubi, bencana bertubi-tubi, tetapi yang dia punya hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Dan dia punya lutut, dia berlutut, bertelut, berdoa, dia berpuasa, dan dia fight untuk keluarganya, saudara. Dan akhirnya satu persatu kembali dipulihkan. Anaknya pulih dari luka bakar, bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi. Karena tadinya nggak bisa berjalan, terlalu parah. Bahkan karena perempuan jadi nggak bisa lagi pakai baju pendek karena kan bekasnya kebakaran, sepatu nggak ada, bisa lagi pakai high heels. Padahal dia sering lah nyanyi di depan. Tapi sekarang sudah semuanya kembali normal, saudara, dipulihkan. Lalu anaknya yang lain juga dipulihkan, memiliki pernikahan yang baik yang tadinya hilang, akhirnya kembali menikah dan bisa dengan bahagia. Dan anaknya yang lain juga tertata dengan baik, punya penghasilan tetap, dan juga sedang menata masa depannya. Dan ibu ini sudah settle dengan bisnisnya. Dan itu semua kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa mengubah kegelapan menjadi kemenangan di dalam Kristus? Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Dan ini kisah nyata. Saya tanya, tante kok bisa sih, kok kuat sih? Tante nggak kuat, tetapi Yesus yang memberi kekuatan kepada tante. Nggak ada alasan untuk putar balik. Yang ada adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, berdiri menghadapi semuanya, tidak sendirian, tetapi bersama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kesimpulannya, gimana caranya berharap ketika seolah-olah tidak ada harapan? Tetaplah percaya bahwa anugerah Tuhan tidak hilang ketika seolah-olah pemberiannya, berkatnya, ataupun segala sesuatu yang dititipkan ke kita itu hilang satu persatu. Tapi tetap percaya pribadinya itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Yang kedua, anugerah Tuhan tetap akan selalu menopang iman kita ketika kita lemah. Namanya juga masih manusia, ya. Coba perhatikan kanan kiri saudara, masih manusia atau udah berubah wujud menjadi malaikat? Masih manusia. Iya, ada kalanya kita lemah, tetapi ada anugerah Tuhan yang masih menopang dan menguatkan kita. Dan yang terakhir, kalau saat ini saudara masih merasa di detik-detik hari Jumat penyaliban, rasanya itu seperti itu bukan akhir. Percaya, masih sedang ditulis akhir cerita yang happy ending. Ada hari Minggu kebangkitan di dalam Kristus. Dan itulah doa saya untuk saudara. Dan saya percaya bahwa walaupun saat ini kita datang beribadah tanggal 8 Maret yang tadinya hopeless, nggak ada harapan, kita tetap memilih untuk pandang Yesus karena Dia adalah harapan sejati kita, Sang Anugerah, Sang Pemberi berkat, sumber berkat yang sejati. Dan berjalan bersama Yesus, saudara dan saya pasti dipulihkan. Kita beri tepuk tangan untuk Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena kami kembali lagi dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau masih terus menggenggam tangan kami ini dengan tangan-Mu yang memberikan kemenangan. Tuhan, hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau yang menguji setiap hati Tuhan Yesus. Engkau yang menyelidiki setiap hati. Engkau yang melihat saat ini siapa saja yang sedang dalam pergumulan dengan kadar kesulitannya masing-masing. Dan kami mohon Tuhan Yesus, kami bersatu hati bersepakat, Roh Kudus, berikanlah kekuatan kepada masing-masing kami Tuhan Yesus. Saudara, saya beri waktu pribadi pas pribadi bersama Tuhan.
30 detik 1 menit ke depan, sampaikan pada Yesus apa yang seolah-olah hilang dari kehidupan saudara. Mungkin itu keharmonisan keluarga, kepercayaan satu sama lain, hubungan yang buruk antar anggota keluarga, atau mungkin itu pekerjaan, bisnis, atau mungkin ada yang sedang terlilit hutang, gelap, tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Atau mungkin juga ada yang sedang kehilangan stamina kesehatan. Saudara sampaikan kepada Tuhan. Bahkan bagi rekan-rekan yang mungkin kehilangan harapan, minta sama Tuhan kekuatan untuk kembali percaya. Minta semangat yang dari Tuhan, motivasi hidup yang dari Tuhan, untuk tetap berdiri tegak, pandang Yesus. Saya beri kesempatan kepada saudara dan saya akan bersyafaat. Ada impresi di hati saya, ada beberapa anak muda di sini dan ada juga beberapa yang sudah usia matang, kehilangan jati dirinya. Saya berkata kepada saudara yang merasa seperti itu, identitas kita tidak ditentukan dari kesalahan kita, tetapi identitas kita ditentukan dari Kristus yang sudah menebus saudara dan saya di kayu salib. Tidak usah ingat lagi masa lalu. Bagi anak-anak muda, Tuhan mengerti kelemahan kita. Sometimes you feel powerless. Engkau mau bangkit, engkau mau lepas dari belenggu kelemahanmu. Addiction mungkin, apapun itu yang sedang engkau tahu itu salah, tetapi engkau powerless untuk lepas dari itu. Saat ini terimalah pertolongan yang dari Tuhan, anugerah yang dari Tuhan, yang tetap menggenggam erat tanganmu sehingga engkau tidak keluar jalur, engkau tetap berada di jalurnya Tuhan untuk masa depan yang sudah Tuhan siapkan yang terbaik untukmu. Dan ada beberapa yang sudah berusia matang, dengan yang seperti saya ceritakan ibu tadi, dengan masa kejayaan yang akan segera lewat. Tidak usah khawatir. Tuhan berkata bahwa aku akan tetap menggendongmu, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Jadi jangan pernah khawatir tentang masa tuamu. Kejayaan seseorang bisa berubah, bisa hilang, tetapi Tuhan akan tetap menjadi bagian kita selama-lamanya. Yes Tuhan, jangan Tuhan. Oh
berfokus pada apa yang sudah hilang dan telah hilang. Namun kami mau berfokus pandang Yesus, Sang harapan sejati, Sang sumber berkat yang sejati. Dan kami percaya hari ini kami tidak akan pernah sama lagi. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami mau memutuskan untuk berjalan bersama Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus